Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bab selanjutnya kali ini kita akan membahas tentang pemrograman dengan PL/SQL. Pemrograman dengan PL/SQL ini memiliki tujuan pembelajaran, yaitu memahami bagian executable dari PL/SQL block, menggunakan identifier secara benar, memahami aturan pada blok bersarang atau nested block. Sintak pada PL/SQL, baris-baris statement dalam PL/SQL ini merupakan kumpulan karakter yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut: delimiter, simple dan compound simbol, identifiers termasuk reserved word atau keyword, literal, dan komentar. Lalu identifier ini digunakan untuk memberi nama bagian PL/SQL, meliputi konstanta, variabel, exception, kursor variabel, subprogram, dan package. Aturan penamaan identifier ini maksimal 30 karakter. Harus dimulai dengan karakter alfabet, dapat terdiri dari angka, simbol, underscores, dan tanda bilangan. Tidak boleh ada spasi, slash, hyphen, ataupun ampersand. Tidak memiliki nama yang sama dengan kolom database. Bukan merupakan reserved word atau keyword. Selanjutnya untuk literal dan slash. Literal ini terdiri dari karakter dan numerik. Karakter literal harus diapit oleh tanda petik. Contoh penggunaannya seperti ini: vname sama dengan Daisy Rahmaniah Syarif. Dia harus diapit dengan adanya tanda petik. Ini adalah yang dinamakan dengan karakter literal. Lalu numerik literal dapat berupa suatu nilai atau notasi saintifik. Slash digunakan untuk menjalankan PL/SQL block dalam file script atau SQL plus prom. Lalu pada komentar yang terdiri dari satu baris menggunakan tanda minus 2 kali. Ini. Sedangkan komentar yang terdiri dari lebih satu baris menggunakan simbol garis miring bintang dan bintang garis miring untuk mengawali dan mengakhiri komentar. Seperti pada codingan pada umumnya, komentar dengan menggunakan simbol seperti ini. Lalu fungsi SQL-nya dalam PL/SQL. Sebagian besar fungsi SQL juga valid pada PL/SQL. Sedangkan fungsi yang hanya valid pada SQL tapi tidak pada PL/SQL adalah fungsi seperti decode, fungsi group seperti avg, min, max, count, sum, dan lain-lain. Lalu contoh fungsi SQL dalam PL/SQL. Contoh fungsinya seperti ini: v mailing address, vname, karakter, address, karakter zip, vname, lower, vname. Ini adalah contoh fungsi dari SQL dalam PL/SQL. Lalu untuk konversi tipe data, fungsi untuk mengkonversi tipe data terdapat toChar, toDate, dan toNumber. Mengkonversi ke karakter, ke tanggal, lalu ke format number. Contoh konversinya adalah seperti ini: declare, kita mendeclare date, tanggalnya to date seperti ini, 12 Januari 2001. dd mon yy, formatnya seperti apa. Lalu blok bersarang dan ruang lingkup variabel. Blok dalam PL/SQL ini ditandai dengan begin lalu end. Yang disebut dengan blok bersarang atau nested block adalah blok ini begin end yang terletak di dalam blok yang lain. Jadi akan ada dua blok begin dan end. Itulah yang dinamakan dengan nested block. Yang perlu diperhatikan dalam nested block adalah ruang lingkup variabel. Contoh ruang lingkup variabel dalam nested block seperti ini: binary integer, begin,
Dan di dalam begin ini terdapat begin lagi. Ini adalah yang dinamakan dengan nested block. 2 begin dan end. Begin di dalam begin. Lalu penentuan ruang lingkup dengan tanda seperti ini. Suatu blok dapat ditandai dengan menggunakan tanda kurang dari lebih besar untuk menentukan ruang lingkup dari suatu variabel. Seperti pada contoh berikut, di outer kita berikan seperti ini. Untuk menentukan ruang lingkup, jadi agar lebih mudah mana yang dinamakan outer dan juga yang lainnya untuk menentukan ruang lingkup. Declare birthdate outer.birthdate outer, maka dia nanti akan mengarah ke sini untuk menentukan ruang lingkup tersebut, dan seterusnya. Lalu operator dalam PLSQL, macam-macam operatornya, yaitu logika, aritmatika, concatenation atau penyambungan, parentesis, kurung buka, tutup untuk mengatur urutan dari suatu operasi. Lalu eksponensial. Contoh penggunaan dari operator dalam PLSQL. Contohnya menaikkan nilai counter. Untuk menaikkan nilai kita tinggal pluskan dengan 1, vcon plus 1. Untuk mencari nilai boolean, equal nl sama dengan vn2. Contohnya, lalu melakukan validasi apakah variabel nomor employee vmno memiliki suatu nilai valid. Lalu vmno is not null, karena pada variabel nomor employee harus memiliki suatu nilai, maka dia tidak boleh bertipe null atau bernilai null. Maka di sini contohnya kita tambahkan no is not null, di mana dia tidak akan ada yang bernilai null. Jadi pada ringkasannya telah dipelajari sintak dari bagian-bagian PLSQL. Lalu memahami struktur blok PLSQL dan blok bersarang, menggunakan identifier secara benar, memahami aturan pada blok bersarang, nested block. PLSQL programming terdiri dari function, konversi tipe data, dan operator. Sekarang pada latihan soal, kita perhatikan kode PLSQL berikut. Dideklarasikan vwake yang bertipe number bernilai 600. Lalu message bertipe varchar berisi produk 112. Begin, di sini terdapat subblok mendeklarasi vwake message dan juga new log. Nah, di sini terdapat nested block di mana ada begin di dalam begin. Terdapat begin lagi, lalu tipe datanya n. Pertanyaannya, kemudian tentukan nilai dan tipe data dari variabel berikut ini. vwake pada posisi pertama. Jawabannya adalah, jadi vwake pada posisi pertama ini dia bertipe number, lalu bernilai 2. Setelah itu vnewlog pada posisi 1. vnewlog ini bertipe varchar bernilai Western Europe.
Western Europe varchar. Lalu VWake pada posisi 2, bertipe number, bernilai 601. Jadi di sini dia bernilai 600. VWake sama dengan VWake plus 1 menjadi 601, 600 ditambah 1. Karena untuk VWake ini dia mengikuti begin yang pertama, sedangkan VWake pada nomor 1 plus 1 ini dia VWake ditambah dengan 1. VWake ini adalah yang sini, maka 1 tambah 1 dia 2. Dia masuk ke dalam begin atau ke dalam nested blocknya, maka dia masuk yang ke sini, begin di dalam begin. Lalu untuk vMessage pada posisi 2 bertipe varchar, bernilai product 112 is in stock. vMessage pada posisi 2 yaitu ini, dia sudah keluar dari begin nested block, maka dia mengikuti begin yang pertama, produk 112, lalu di sini ditambahkan dengan is in stock. Maka hasilnya produk 112 is in stock. Setelah itu yang E, vNewLog pada posisi 2. Di sini akan terjadi error karena di dalam outer sintaks dari variabel vNewLog belum dideklarasikan. Kenapa? Karena terjadi error vNewLog pada posisi 2 ini. Dia akan terjadi error karena pada outer di sini di luar begin dia belum dideklarasikan. Tidak adanya vNewLog n itu yang membuat terjadinya error. Lalu selanjutnya yang nomor 2, buat blok PLSQL yang dapat menerima dua buah bilangan yang berasal dari dua variabel. Gunakan perintah define, kemudian lewatkan dua nilai dari variabel yang didefinisikan dengan perintah define tersebut ke blok PLSQL yang menghitung nilai pembagian bilangan pertama dibagi bilangan kedua. Hasilnya disimpan dalam suatu variabel yang akan ditampilkan dengan menggunakan dbms output put line. Buat programnya, kita akan coba menggunakan declare. Kita gunakan Scott saja. Lalu seperti yang pada soal, jadi ini menggunakan define. Terlebih dahulu set server outputnya on, lalu define v1 dengan nilai 100, menghitung nilai pembagian bilangan pertama dibagi bilangan kedua, v2 nya 200. Lalu kita deklarasikan v1 sebagai float, v1 ini dibagi dengan v2. Begin dbms output put line ini untuk hasil outputnya nilai pembagian v1 bagi v2 sama dengan p1.
procedure successfully complete. Didefinisikan V1 sebagai 100 bernilai 100, V2 200, lalu mendeklarasikan P1 sebagai float. V1 ini per 2 hasilnya 0,5, maka outputnya akan seperti ini. Output dari DPMS output bootline ini, nilai pembagian dari P1 per V2 adalah P1. P1 float V1 bagi V2, di mana V1 100, V2 200, 100 dibagi 200. Old rumusnya ini, lalu new isinya yang telah didefinisikan V1 100, 200, 100 dibagi 200. Maka nanti output yang outputnya keluar dari DPMS output bootline ini. Dia adalah komen yang mengeluarkan output seperti ini, nilai pembagian V1 per V2 sama dengan 0,5. P1 yang mengarah ke sini dihitung di sini, hasilnya 0,5. PLSQL procedure successfully complete. Ya, cukup sekian dari bab praktikum kali ini, bab 17 PLSQL 3. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.